Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya cintai, yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan, dan kita berharap kita semua syiratal mustaqim ya, menuju jalan yang lurus. Kita bersyukur Allah senantiasa membimbing kita dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalahnya kita nantikan ila yaumil akhir, dan kita berharap Nabi Muhammad terus menjadi suri tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana nama dari organisasi kita adalah Muhammadiyah, diambil dari nama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Karen Armstrong itu tokoh dunia ya, scholar, mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin terbaik pada masanya bila disejajarkan dengan pemimpin dunia pada masa itu. Jadi luar biasa sekali Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya kritik para orientalis kepada Nabi Muhammad itu adalah kehidupan beliau yang punya beberapa orang istri. Selebihnya tidak ada yang meragukan kebaikan dan kehebatan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dinilai orang yang paling baik adab dan akhlaknya ketika dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan dunia profesi. Nilai kejujuran Nabi Muhammad itu tercatat dalam banyak dokumen. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas materi tentang model penerapan Islam dalam lingkungan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan dunia profesi. Bagaimana sih Islam itu diimplementasikan? Nah, saya ingin mulai dari bahwa ajaran Islam itu dalam bahasa Arab itu dirosah Islamiyah. Jadi bagaimana Islam itu diterapkan. Secara harfiah, ini mengenai atau berkaitan dengan semua aspek kehidupan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baik dalam kehidupan pribadi, organisasi, masyarakat, negara, maupun profesi ataupun usaha. Nah, agama Islam itu sendiri sebagaimana kita sudah bahas ya dalam pohon Islam, itu bersumber dari akidah. Jadi pondasi yang kokoh itu membuat seseorang itu dia tidak akan terhempas dari nilai-nilai Islam. Kemudian syariah, batangnya itu memperkuat dari implementasi dari pemahaman akidah itu sendiri. Lalu daunnya itu akan menjadi akhlak ya. Jadi orang yang pondasinya kokoh, akidahnya kokoh, batangnya akan kuat, kemudian daunnya itu akan menjadi penyemai atau menjadi akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan pohon, sekali lagi pohon yang bagus itu akan menghasilkan buah. Buahnya itu adalah ihsan. Jadi praktik pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari manusia itu dituntut untuk menjadi rahmatan lil alamin sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam ya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita tunduk pada budaya, kita tunduk pada politik, kita tunduk pada sosial ekonomi? Tentu tidak. Disinilah pentingnya ajaran Islam bahwa kita tidak boleh tunduk pada sosial budaya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh tunduk pada nilai-nilai yang jauh dari pemahaman Islam itu sendiri. Teman-teman, sebagaimana tujuan dan bagaimana perilaku Islam itu sendiri, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini sudah menjadi bagian dari tradisi Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan untuk pemurnian ajaran Islam yang sesungguh-sungguhnya. Ini kembali Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya apa? Misalnya dalam hal jual beli maka tidak boleh yang subhat, tidak boleh yang samar-samar. Jadi harus jelas barangnya, distribusinya, kemudian sampai ke tangan konsumen, maka itu semua harus berperilaku Islam dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Misalnya dalam hal jual beli itu harus mengandung sesuatu unsur yang dihalalkan oleh agama.
Sehingga ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam itu tidak tercerabut ya dalam pelaksanaan perilaku keagamaan sehari-hari. Ada 10 karakteristik pribadi yang Islami. Yang pertama adalah bersih akidahnya, salimul akidah, salihul ibadah, jadi bersih ataupun benar ibadahnya. Batinul khuluq, kokoh akhlaknya. Qawiyul jismi, kuat jiwa raganya ya, jadi sehat, mensana in corpore sano ya. Masakufatul fikri, intelektual dalam berpikir. Mujahidul linafsih ya, jadi berani menolak sesuatu yang buruk, melawan hawa nafsu yang buruk. Termasuk dalamnya asyiqatu ala nafsi, jadi percaya diri yang kokoh. Harisun ala waqtih, jadi dalam menjaga waktu itu benar-benar dimanfaatkan, tidak membuang waktu secara percuma atau tidak membuang-buang waktu. Al waktu kasayf fa inam taktohu qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak menggunakan dengan baik, maka dia akan menghempas atau menebasmu. Lantar ji'a ayyamul lati madot, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi nggak bisa kita memutar hari yang sudah berlalu. Itu sebabnya kita harus menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Harisul ala waqtih, jadi waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian teratur dalam semua masalah, jadi organize ya, nggak boleh berantakan. Kemudian mampu berusaha sendiri, asyiqatu ala nafsi, qadirun ala kasbi ya, jadi tidak bergantung kepada orang lain, berani mengambil resiko termasuk di dalamnya. Nah, ini semua adalah karakteristik pribadi Islam, termasuk bermanfaat bagi orang lain. Nafi'ul li ghairihi, jadi bermanfaat bagi orang lain. Ada 10 karakteristik ini, termasuk di dalamnya juga nanti asyiqatu ala nafsi, percaya diri. Teman-teman harus diingatkan ya, ini karakter Islam yang baik. Nah, dalam karakter Islam itu nanti akan membentuk keluarga yang Islami. Keluarga yang Islami itu apa sih? Yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada kasih sayang di dalamnya. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada pemaksaan hubungan seksual saudara atau yang dilarang oleh agama disebut sebagai incest, saling menghormati, saling mencintai, kemudian saling memberi, tidak ada pribadi yang mendominasi satu sama lain. Jadi keluarga yang Islami itu ditegakkan atas fondasi nilai-nilai kebaikan dalam Islam itu sendiri menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, keluarga yang sakinah ini juga menghendaki adanya perilaku yang seimbang atau setara antara anak laki-laki dan anak perempuan, tidak dibeda-bedakan. Dari hal pendidikan, dari segi makanan, dan lain sebagainya. Suami dan istri sama-sama punya posisi yang setara, karena yang membedakan hanya iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan bukan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan atau merendahkan perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan keluarga juga seorang istri punya hak yang sama, setara dengan suaminya, sehingga dia berhak mengemukakan pendapatnya dan berhak juga berkata tidak atau tidak sependapat dengan suaminya. Jadi nilai-nilai yang Islami itu berpondasi atau berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, di mana perempuan itu punya posisi yang setara bersama dengan laki-laki. Selanjutnya adalah tentang karakteristik keluarga yang Islami, diantaranya adalah memperbaiki ibadah dan kepatuhan ya, termasuk juga memperhatikan sholat jamaah. Teman-teman, sholat yang terbaik bagi setiap individu adalah di masjid, bukan di rumah. Itu sebabnya mari ajak sebanyak-banyaknya keluarga kita untuk sholat di masjid, termasuk perempuan. Memelihara ajaran Islam dalam setiap urusan rumah tangga, dalam hal pakaian, makanan, minuman, tidur, bangun, zikir, dan semua aktivitas dilandasi kullu amalin biniat,
Kalau mau tidur termasuk di dalamnya adalah membaca doa, sikat gigi dan lain sebagainya. Jadi semua diawali dengan zikir niat. Sederhana dalam ma'isyah, jadi dalam mencari rezeki itu tidak berlebihan dan tidak melakukan kemubaziran. Menjaga hak tetangga saudara dalam hal berdakwah. Ini ada dalam hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu killa man ya Rasulullah qala alladzi la ya'manu jaruhu bawaikahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah tidak beriman ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dan sampai 3 kali bersumpah, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu, wallahi la yuminu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kilaman ya Rasulullah, siapa Rasul yang gak beriman? Sahabat bertanya. Allah allazi la yamanu jaruhu bawaiko. Orang yang tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya. Jadi berhati-hatilah dalam kehidupan bertetangga. Ini pesan Nabi Muhammad. Karena karakteristik keluarga yang Islami diantaranya adalah menjaga hak keluarga. Sebagaimana juga kisah pada masa kehidupan para sahabat ya. Ada seorang sahabat yang mau pindah rumah, tetangganya itu kafir Quraisy. Sampai bilang, kenapa mau pindah rumah ya saudaraku? Ya karena saya rumah ini mau dijual. Kalau gitu saya beli rumah ini dan kamu tetap tinggal di rumah ini. Warga yang muslim tadi bertanya, kenapa kan saya mau jual rumah, kenapa kamu mau beli rumah ini dan kemudian saya tetap tinggal di rumah ini? Karena kamu tinggal di sini ya saudaraku yang muslim, saya merasa tentram. Jadi kamu tidak perlu pindah rumah ini saya beli dan tetap kamu tinggal di sini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam pada masa itu hidup bertetangganya, punya pribadi dan akhlak yang luar biasa dan sehingga kemudian menjadi lahan dakwah bagi Islam untuk menambah komunitas atau menambah pengikut Islam pada masa itu. Bisakah kita menjadi keluarga yang seperti itu, di mana keluarga kita menjaga hak tetangga dan menjaga dan sehingga tetangga kita merasa nyaman dengan perbuatan kita. Masyarakat yang Islami ada 4 poin, diantaranya apa sih? Ya, jadi masyarakat yang Islami itu Rabbani, berperadaban, jadi maksudnya berakhlak, bertawazin, seimbang, musawah. Ya, jadi dia mendahulukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, tidak diskriminasi dan lain sebagainya. Tidak apartheid ini maksudnya adalah tidak melakukan diskriminasi oleh banyak pihak, termasuk karena suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, suku bangsa, dan lain sebagainya. Jadi berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Lalu profesi Islam yang baik itu yang gimana sih? Nah, profesi Islam yang baik itu adalah yang tadi ya, yang dia juga menegakkan akidah. Jadi orang tuh kalau akidahnya sudah kokoh, dia itu takut berbuat dosa, takut berbuat curang, bahkan curang dalam hal timbangan. Karena merasa Allah itu melihat seluruh perbuatannya. Dan dia takut itu akan menjadi pengadilan di akhirat nanti. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin. Pada hari ini mulut terkunci, seluruh anggota tubuh memberikan kesaksian atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, profesi yang Islami diantaranya adalah tidak melakukan kecurangan, berperilaku jujur, dan prinsip-prinsip yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam surat Al-Isra ayat 36. Profesi yang Islam itu yang tadi ya, sidik, amanah, tablik, fatonah. Teman-teman, kalau dalam melakukan profesi itu kita harus cerdas, bijaksana. Kalau zaman sekarang itu menguasai teknologi dengan baik. Ya. Ada nilai-nilai keterbukaan termasuk dalamnya adalah networking. Tablik itu termasuk networking. Jadi jangan katak dalam tempurung. Gak mau memperluas alliance, nggak mau memperluas jaringan, jangan begitu. Di profesi itu memang harus diperluas. Profesi itu harus disebarkan. Amanah itu harus ditunaikan.
Kejujuran itu harus diterapkan. Tetapi networking, keterbukaan itu harus dilakukan. Cerdas itu termasuk memanfaatkan teknologi. Jadi kalau zaman sekarang itu sudah 4.0, maka orang yang bekerja itu juga harus punya kemampuan mencapai pada titik itu. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak ya, untuk memperbaiki itu kita harus muhasabah. Nah, ini terkait dengan tahun baru 2023. Teman-teman baru saja merayakan tahun baru ya. Sekarang baru tanggal 2 Januari. Maka penting bagi kita untuk muhasabah diri. Apakah tahun 2022 kita sudah mencapai perbaikan atau capaian signifikan dalam kehidupan sehari-hari terbaik? Kalau kita belum mencapai perbaikan dalam kehidupan kita di tahun 2022, maka 2023 kita harus mencapai kebaikan itu atau pencapaian itu. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Itu sebabnya kita harus punya kalender atau jadwal kehidupan pribadi sehingga kita bisa melangkah kepada kehidupan yang lebih baik. Begitu, teman-teman. Apa sih makna dari Islam itu sendiri? Kan selamat ya. Selamat itu dalam artian selamat kehidupan dunia dan di akhirat. Untuk mencapai apa? Mencapai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dalam perjalanan kita menyiapkan bekal. Nah, bekal itu adalah mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengharapkan surga kalau mau gratis, ya kan? Nggak bisa. Surga itu harus dicapai dengan akhlak, akidah, ibadah, dan ihsan. Kalau kita mau mencapai surga tetapi dengan cara yang gratis, ya nggak bisa. Nggak akan pernah dapat. Gratis dalam artian apa? Meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, berbuat curang, ya. Kemudian tidak menunaikan amanah. Apalagi ciri-ciri orang munafik, diantaranya adalah tidak menyampaikan amanah dengan baik. Jadi teman-teman, surga itu bisa dicapai dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat selama kita berpegang teguh dan ingat pada prinsip Islam itu sendiri. Baik, ini adalah presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan.